Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Oprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang amplifier TOA seri mana saja yang tidak memakai IT, trafo IT, seperti yang sudah di request beberapa pemirsa ya. Jadi ini saya penuhi untuk seri berapa aja yang memakai IT sudah ya. Dan sekarang kita akan bahas yang tidak memakai trafo IT. Dari penelusuran saya, ternyata yang tidak pakai trafo IT itu ada dua jenis, yaitu untuk seri A900 dan seri A1000 mixer amplifier model TOA dan buatan original TOA. Langsung saja kita akan lihat, saksikan dari servis manual ya. Nah, dari servis manual ini saat ini sudah saya buka. Ini seri TOA A906 ya. Lebih detailnya dulu sebelum kita bahas di skema ini. Kita akan lihat seperti apa untuk ininya, seluk-beluk spesifikasi dan lain-lain dari A900 ini. Nah, untuk TOA A900 series in-wall mixer power amplifier ini dirancang sebelumnya adalah untuk keperluan digunakan untuk gedung ya. Jadi ini dikombinasikan dengan penggunaan fire protection dan juga sebagai sistem anonsiasi untuk gedung ya. Jadi dia dirancang agar sebenarnya rancangannya adalah ditanam dalam tembok ya. Jadi seperti ini modelnya. Saya pikir saya belum pernah menemui yang seperti ini selama ada di sini. Jadi ini dipakai sebagai referensi yang tentunya menambah pengetahuan kita tentang produk TOA itu seperti apa kalau secara internasional. Dan agar lebih jelasnya, ini ada gambar dari eBay. Yang jual ada jual rongsokan bro, ini seperti ini gambarnya ya. Ini internalnya, itu koneksinya. Ini equalizernya. Nah, ini koneksi untuk plugin modulnya. Nah, ini kemudian gambar kedua. Nah, ini seperti ini kalau breakaway-nya ya. Oh, keren sekali. Kemudian ini kalau tampak dari samping satunya. Sudah langka ini, dan ini untuk bagian-bagiannya. Yang besar itu adalah power supply-nya. Kemudian yang kanan ini adalah untuk trafo OT-nya. Ini amplinya, kelihatan lah amplinya. Nah, ini untuk plugin modul yang tadi. Nah, ini untuk serial number model W9, ini yang 120 watt nih, W912. Flashnya berapa harganya? Murah nih bro, ini kalau mau beli rongsokan dari luar negeri. Dijual dengan harga $314, sekitar 5 jutaan ya. Deplis dari mana, siapa yang jual nih, orang mana nih? Delivered to Indonesia via global shipping. Shippingnya harus bayar 117 US dollar. Belum lagi bayar pabean. Beli rongsokan doang. Tapi ini barang klasik nih. Gitu. Keren. Jadi untuk fitur alias keistimewaan daripada ampli TOA yang model tanam dalam tembok
A906 ini adalah dia ada 6 channel mixer power amplifier, expandable to 8 input, bisa diperluas menjadi 8 input. Output power tersedia 120 watt, 60 watt. Kemudian untuk wide range frekuensi respon dari 30 Hz hingga 20.000 Hz, plus minus 1 dB. Low distortion and noise, excellent output regulation, built-in 1 octave equalizer, ada equalizernya, built-in kompresor, self protection circuitry design, spirit output terminal, terpisah ya, output terminalnya 4 ohm, 8 ohm, 25 volt, 70 volt ya, standar untuk gedung ya, untuk high voltage, high impedance amplifier system. Untuk public address ada extra space for customizing, ya, ada ruangan yang bisa untuk kustomisasi. Kemudian LED pilot light ya standar, LED peak indicator, nah ini ya standar tapi khusus, sangat berguna untuk mendeteksi adanya peak. Full ring of plug-in modules, jadi tersedia plug-in, flash and surface mounting ya, bentuknya flash surface mounting. Nah, ini seperti ini untuk penjelasan yang tadi ya. Ya namanya juga amplifier ya, tetapnya bentuknya kotak. Blok diagramnya tidak terlalu kelihatan, tapi ini bisa kita baca dari skemanya nanti. Ya, seperti ini. Ini semua standar TOA ya, mirip-mirip saja ya, seperti untuk line output dan lain-lain, prosedur wiring diagram standarnya. Ini yang cakep nih, dan ini juga masih dilanjut di seri-seri yang terbaru juga dengan model plug-in modul ini, jadi sangat mudah untuk dikonfigurasi. Dan ini untuk deskripsi dari spesifikasinya. W906A itu 60 watt RMS, kemudian untuk W912A itu 120 RMS. Jadi ini semua standar sebenarnya ya. Jadi standar, semuanya dibuat standar sebenarnya. Input 6 input port. Dari sini sudah jelas seperti apa bentuknya secara fisik. Nah, ini untuk auxiliary input yang tadi. Kemudian kita akan bahas skemanya. Untuk skema ini, wiring ini nanti akan saya bahas terpisah nih, blok diagram plug-in modul ini, karena penting ini, terutama adalah wiringnya seperti apa. Ini suatu hal yang kuno tapi masih kita gunakan hingga saat ini, cara wiringnya ini. Dan ini adalah tampilan luasnya ya untuk bagian input modul. Cukup kompleks kalau sudah dibuat wiring skematik diagram. Ini input, kemudian bagian yang akan kita bahas yaitu amplifiernya ya. Nah, ini adalah bagian amplifier utamanya. Dari sini saja kita akan perhatikan. Kalau yang bagian tone control dan lain-lain akan saya skip. Dan seperti inilah untuk skema dari TOA seri W906 ya. Mohon maaf saya melakukan kesalahan dari tadi, saya bilang seri A, ini ada seri W, seri W906 atau W900 series ya. Jadi apa yang bisa diambil dari kesimpulannya di sini, ini ampli apaan? Ternyata isinya adalah ampli OCL. Tapi di sini OCL-nya khusus nih ya. Ini agak berbeda nih. Mungkin ini bisa kita duplikasi ya menjadi saingan dari OCL yang ada di pasaran ya. Nah, ini bisa di inputnya ini dia berikan ada back to back zener dioda ini untuk
input protection. Nah, ini ada sepasang ini differential amplifier, ini ada Darlington pair. Nah, ini untuk daftar transistornya. Dia finalnya pakai berapa ini? Untuk finalnya di 110 nomenklatur 110 2344 dan 1011. Ini 1011. Oh maaf, saya salah, ini baru driver ya, baru driver. Finalnya ini nih tertulis di sini nih, di 901 dan 902 nih, SD 5510 dan SB 6810. Nah, jelas ya. Kemudian yang atas ini adalah untuk peak indikator ya, peak indikator ini sangat kerennya di sini nih. Kalau Anda ingin mencontek ini bisa dicontek sebagai referensi. Tapi apakah mudah mendapatkan IC HA12002 ini? Yang umum paling kita memakai LB1403. Ini connection keluar dan ini power supply-nya ya. Power supply ini ada bridge yang umum itu, dan di sini ada kapasitor tapi simetris 2 ini harus ada, dan ini adalah trafonya. Trafonya saja dia ratingnya 203 ampere, 3 ampere, tapi 3 ampernya 3 ampere murni ya. Nah, ini kan di sini output, nih outputnya di sini, outputnya aja dikasih fuse dan juga ada termostatnya juga. Fuse ini menuju langsung ke trafo OT. Oke, jelas ya nih trafo OT, dan juga bisa langsung dia. Nah, gitu ya, paham. Ini kenapa ada connection di sini? Ini bulatnya seperti apa nih? Trafonya OT376. Kita belum pernah tahu, saya belum pernah tahu seperti apa wujudnya. Paling-paling ya sekelas dengan yang untuk ZA1121 ya, yang saya bahas di video yang lain. Ini aja. Ya tentunya ini kan tulisannya ini nggak kelihatannya. Ini paling di sini 4 ohm, 8 ohm, 25 volt, 70 volt. Nah, langsung ya, couplingnya langsung di sini kita bisa tracing. Ini ground inputnya, ini bisa low impedance langsung, dan juga bisa langsung kapasitor. Dapat setrum. Agak rumit ini. Ini ada untuk current adjustnya, ini untuk ngatur DCO ya, idle current. Ini ada 2 pengaturan di sini di bagian inputnya OCL ini. Jadi dia ternyata memakai OCL. Ya, jelas ya. Dari sini kemudian ini sudah jelas pemirsa bahwa ternyata pun ampli OCL bisa digunakan public address. Ini kesimpulannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan model penggunaan trafo dengan sound output transformer itu tidak harus menggunakan IT, tetapi kita juga bisa pergunakan amplifier apa saja selama impedansinya cocok. TOA 900 series yang model P924A yang dibahas di sini. Nah, apa yang khusus? Nah, ini high power nih bro. Jadi dia kelasnya yang P924A ini 240 watt power maksimum. Dan ini untuk penampakan gambar foto untuk TOA yang model P924A.
Ini tampak depannya seperti ini. Jual bro, kas, harganya murah. Berapa tadi? Tuh, hanya 125 US dollar nih. Sayang dia tidak menampilkan internalnya ya, hanya menampilkan luarnya seperti apa. Masih mulus, kalau barang sana pasti bagus. Enggak juga pasti, tapi ini kalau ngeliatin dari ininya ini masih mulus dan nggak rusak. Keren sekali, wow. Ada auxiliary power. Nah, kemudian ada additional gambar nggak? Model P924. Ini ada colokan RCA 1 doang. Ini ujung satunya. Jelas ya. Kemudian di sini dijelaskan yang lain-lain tadi, tentunya standar tua tadi kita bisa lihat aja secara garis besar di sini ya. Seperti apa? Ini model rearnya seperti ini, depannya cukup sederhana, hanya ada volume apa on off. Ini nomor 3 ini apa? Ini hanya ada volume, peak indikator, dan juga ada VU meternya 54 protection indicator. Semuanya untuk konfigurasi di belakang sangat komplit ya, mirip-mirip semua ya, standar gitu ya. Oke, dari sini kemudian kita akan lihat untuk yang P924 ini apa sih istimewanya. Nah, ini connectionnya seperti ini. Ini tentunya ini banyak digunakan di gedung-gedung, dan inilah blok diagram untuk amplifier tua P924. Ini ada input modul, direct input, ini gain control, input selector, ini ada low cut dB, ada powernya ampli, kemudian ada logic keluar, PU indeteksi. Ampli ini sebenarnya langsung ke OT, balanced transformer output balanced. Apa bedanya sama yang biasa? Kemudian dia powernya 24 DC, jadi ini juga bisa kita pakai nih sebagai acuan. Kalau yang 120 watt ke atas, yang 240 terutama 200 watt ke atas lah, itu selalu menggunakan power 24 DC agar kita mengimbangi penggunaan ampere yang tinggi. Oke, jelas ya. Nah, ini standar input tadi, ini sebenarnya ini pengulangan saja. Ini perlu dibahas di seksi yang lain nanti agar tidak campur-campur. Dan skemanya adalah sebagai berikut. Ini saya perbesar 200 kali dulu. Jadi input ini ada preamp, input level leveling, nah, terus mau di equalizer ada di sini. Ini dia pakai strum simetris. Ini strum simetris ini ditandai dengan adanya zener di sini. Oke, jelas. Kemudian ini bentuknya apa? Ternyata OCL juga, tapi unik OCL di sini nih. Dia model ininya nih, ini bisa kita gunakan sebagai referensi, kita duplikasi ya. Karena barang lama itu lebih bagus ternyata. Ini bisa kita gunakan untuk referensi kalau Anda ingin membuat amplifier, atau juga bisa digunakan sebagai acuan servis. Transistor finalnya 6 bro, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drivernya, ini drivernya, nah, ini pre-drivernya, ini pembalik fasanya. Jadi di sini dia tidak memakai IT, dia langsung menggunakan transistor untuk membalik fasa. Nah, ini ya kalau kita akan gunakan untuk
contekan. Nah, ini sangat penting, ini nilai resistor dan transistor kan umum, ini tune bisa diganti apa saja selama itu NP nya benar. Nah, jadi seperti ini kalau pabrik membuatnya. Kemudian dia memakai transistor apa saja. Ini penjelasan transistornya di sini nih. Coba kita cari Hi403 yang ini. Hi403. Dia SC3281 dan SA1302 untuk finalnya. Jelas ya. Kalau untuk drivernya sepertinya ya kelas-kelas D313 B507. Anggaplah ini sebagai OCL aja gitu. Ini juga sangat penting nih, ini cara mencontek ininya nih untuk penggunaan VU meter ini agar akurasinya seperti buatan pabrik, membuatnya seperti ini. Jadi dia dimasuk ada 1 mikro 50 volt, kemudian ditahan resistor 33 kilo. Ini ada dioda satu ini sebagai penyarah. Ini bisa kita ganti, ini kalau nggak punya pakai 4148. Trafonya memakai OT389. Nah, kita lacak dari jalur mulai keluarnya ya. Ini ada lilitan, ini tentunya ini lilitan sebagai induksi, balik ke sana. Kenapa balik ke sana? Mau ngapain dia? Ini ada untuk lampu indikator dan proteksi di sini. Di sini ada relay. Kemungkinan ini sensing terhadap overheat protection ini. Kalau panas maka relay akan bekerja dan memutus. Jalur mana yang diputus? Oh, tidak seperti itu sepertinya. Kalau lihat dari analisanya ini mungkin dia memainkan bias ini, kontrol biasnya dengan cara elektronik. Tentunya output ini akan langsung ini switch ini, kemudian langsung ikutin ke sini. Nah, ternyata di sini output 4 ohm itu langsung ya, langsung keluar dari, dikeluarkan langsung sebagai output langsung, kemudian di loop back masuk ke input 4 ohm sisi primernya trafo OT, dan trafo OT nya tidak tersedia 100 volt tetapi dia 8 ohm, kemudian 2,8 ohm, salah tulis kali ini ya, masa 8 ohm sama 25 volt maka gedean 8 ohm. Ohmnya kan semakin tinggi semakin ohmnya semakin ini semakin tinggi juga impedasinya. Tapi terlepas dari itu outputnya adalah 8 ohm sama 70 volt yang penting. 70 volt itu untuk tab 21 ohm itu. Jadi kalau misalkan amplifier tua itu, kalau yang punya high voltage itu kata pasang voltmeter AC dia akan goyang-goyang dan mengikuti rama ini. Jadi ya seakan-akan kita melihat dengan VU meter gitu, tapi outputnya kan besar langsung dan membebani trafo. Kemudian apa yang istimewa di sini? Jadi positif, dia memakai OCL ini, satu daya simetris. Dan yang terakhir adalah seri model A1031, 1061, 1121. Jadi nomenklaturnya untuk output itu selalu dia tandain dengan seperti itu, 3, 6, 12. Kalau 3 itu 30 watt, 6 itu 60 watt, 12 120 watt. Nah, ini sudah dijelaskan jelas ya di sini mengenai perbandingan output dari masing-masing ini.
Tetapi anggaplah ini semua sama sebenarnya, yang membedakan hanya spesifik kecilnya aja di final dan juga trafo OT-nya. Dan bentuknya itu seperti ini aja, seperti umumnya ya, basic PA amplifier service manual, sold Desember 1998. Jadi dia dibuat tahun 1998 ya, Desember onward kesininya, ke tahun-tahun sininya. Tua basic fabricators amplifier E1031, E1061, E1121 are high cost performance mixer power amplifier, apa itu, stated for broadcasting, paging or background music and school offices and shops. Yang umum ya, kalau di Indonesia kan jadinya adalah ini adalah ampli tempat ibadah. Saya sebut tempat ibadah karena kita ternyata yang memakai ini tidak hanya masjid saja, ternyata gereja juga pakai, tempat peribadatan yang lain yang membutuhkan penguatan suara juga memakainya. Sangat jelas dalam servis manual ini semuanya ada, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Dan kita ini langsung ke blok diagram. Ini LH version. Perbedaannya yang kita lihat dulu ya. Ada 2 input aux dan 3 line input mic. Ada sistem muting. Ini ada tone control. Keluar itu ada record out. Kemudian ini input ke ampli, keluar ke trafo OT. Dari ampli juga di tab keluar sebagai level meter. Kemudian DC power 30 watt, 60 watt, 12 volt, 120 watt, 24 volt. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Dan dia ada output untuk trafo OT-nya itu 4 ohm, 70 volt dan 100 volt. Ini LH version. Coba kita lihat yang ini ER dan UG version. Bedanya di sini aja, yang di mic. Nah, mic-nya ini inputnya ini pakai DIN nih, standar DIN, ada pantomnya juga. Outnya 2, satunya input TRS, satunya input RCA, masuk sama seperti yang tadi. Bedanya hanya di sini. AS version, Asia version atau bagaimana ini maksudnya ini? AS itu apa? Jadi bedanya di ini, yang lain semuanya sama. Oke, dan ini adalah diagram dari penguatan dB per stick. Ini sangat kerennya, kita bisa pakai sebagai belajar nih. Seperti ini pembagian berapa dB dari mulai penguatannya. Dari mic itu keluarnya itu antara 50-60 dB. Aux itu di atasnya minus 20 dB aux. Nah, level. Kemudian di sini ada conditioning tone control. Kemudian naik record out itu keluarnya di 0 dB, referensinya 0 dB ya. Dan kemudian pada peak 100 volt itu 40 dB penguatannya, 40 kali penguatan. Jadi kalau dari 1 watt akan menjadi 40 watt. 10 besar dong, maaf saya salah, 10 dB itu 20 kali penguatan. Ntar saya refresh dulu deh, balik lagi terhadap hitungan dB-dBan. Dan inilah untuk skemanya. Ini skema input sirkuit nih.
ini input lain, ini ya preamp mic, ini preamp mic-nya seperti ini. Ini balance, input balance, ada differential amplifier. Dia tidak memakai IC op-amp di sini, dia memakai transistor saja. Keren ya, efisien. Justru dengan demikian mungkin malah noise-nya lebih kecil. Ini aja untuk mic-nya aja hanya satu transistor. Oke, jelas. Spesifikasi input standar 600 ohm. Kemudian ini bagian tone controlnya. Tone controlnya memakai dua transistor, bass treble di tengah pengaturan, nggak ada middle. Kan kalau bass dikurangin, treble dikurangin juga jadinya middle. Ini ya volume masuk, kemudian di sini ada ternyata dia memakai operational amplifier di sini, tidak memakai IT, bukan rangkaian transistor, tetapi memakai ini nih IC op-amp. Jelas ya, seperti ini conditioning kalau diperlukan, minor changes. Terus ini ada pad di sini sebagai apa ini? Mic. Kenapa ada pad di sini? Mute. Oh, ini rangkaian muting circuit. Dia bermain impedansi. Dan ini adalah rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol amplinya di sini ada dipisah ya. Ini agak unik nih, tidak campur di sini agar clear view-nya dapat. Ini voltage test point juga disebut, dituliskan nih 2,5 8,9. ini kalau dites pada normalnya Anda harus mendapatkan voltase sekian kalau diukur. Ini ada Zener dioda di sini. Kemudian seperti ini amplinya. Coba kita lihat transistor, data transistor. Nah, finalnya memakai berapa? Untuk op-amp tadi NGM 4580 ya, 4558 bisa dipakai. D613 ini driver. Jadi berapa dong? Untuk G berapa ini? G18 19. Ini NPN PNP. Ini PNP, ini PNP. Hah? PNP semua nggak begitu kelihatan soalnya. G18 19 harusnya sama, coba lihat. SC 5198 standar 5198 ya, yang menjadi standar TOA C5198. Dia memakai outputnya kemudian dua wing. Jadi tapi dia meniadakan IT, tapi tetap mempertahankan tradisi OT. Nah, seperti ini. Ini balance nih, masuknya balance. Tetapi inputnya tentunya adalah strom main plus. Harus main plus, bukan strom ini ya, bukan strom simetris. Jadi hanya ada elko 1 gede. Kita cek. Nah, benar kan? Elko 25 volt. Ini untuk yang LH. Yang AS ya. Yang AS ini 1031 ini 30 watt. 30 watt ya, sama seperti standar umum TOA kelas 30 watt. Jadi kalau 30 watt itu 4 ohm itu dianggap sebagai setara dengan 11 volt. 70 volt itu setara dengan 163 ohm. Kemudian pada 100 volt setara dengan impedansi 330 ohm. Nah, dari angka ini yang kita perlu perhatikan dan catat sebagai perbandingan dengan watt yang lain lebih besar atau lebih kecil.
Jelas ya di sini. Dari sini ini yang model LH. Apa bedanya ini? LH sama. Enggak begitu. Oh tadi ya di input ya bedanya ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung menuju ke yang wattnya lebih besar biar cepat. 3161 ini 60 watt. Jadi kalau 60 watt itu ini nih transistornya masih tetap. Tapi mengapa dia memakai driver FET di sini? Ini MOSFET ini. Ini saya agak tercengang di sini. Dia menggunakan MOSFET untuk inputnya. Tadi coba. Jadi MOSFET kelas berapa ini? Tentunya adalah menyesuaikannya. Kalau finalnya aja segede C5198, tentunya kalau MOSFET kelas-kelas IRFZ 44 masih bisa menghandle ya, sepertinya. Yang penting masih tahan 160 volt. Oke, dari sini kita perhatikan di sini ini yang kelas 60 watt ya. Jadi pada 60 watt kata pabrik saja pada impedansi 4 ohm itu dianggap setara dengan tegangan 15,5 volt peak. Pada impedansi 83 ohm itu setara dengan tegangan 70 volt AC peak. Kemudian pada 165 ohm impedansi setara dengan 100 volt impedansi. Nah, ini AC ya, kita bandingkan di sini bukan DC. Jelas ya? Kemudian dari sini ini ada termistor ya, standar nih. Ini kalau kita recreate ulang nih keren ini, karena kita di sini tidak pergunakan ini ya, nah, nggak ada IT-nya, nggak ada trafo IT di sini. Jadi trafo OT ini kan kita bisa akalin dengan menggunakan trafo sembarang biasa, pakai ampli itu, pakai trafo CT biasa. Yang sudah saya demokan di video yang lain tentang ampli TOA. Bagaimana kalau kita menggunakan trafo catu daya sebagai ampli TOA output. Ini stacking untuk apa ini? Oh, ini display ini, display ini. Kalau Anda ingin mencari referensi level indikator yang cakep buatan pabrik aja seperti ini, ya kita contek. Nah, sangat gampang ya, nggak usah pusing-pusing. Tentunya di kreasi implementasi nyatanya ya tinggal dimodif dikit-dikit. 6825 volt kali 2, kemudian keluarnya 14 volt. 60 watt saja dia masih menggunakan tegangan 12 volt, bisa dianggap keluarnya dari sini sekitar 16 volt ya. Ini aja outputnya dari trafo catu daya utama itu adalah 14,2. Di bridging dan lain-lain dinaikkan, kalikan saja, ini akan ketemu sekitar 15-16 volt di outputnya. Jadi tidak harus pas 13,8. Ini yang 60 watt saja pabrik membuatnya seperti ini. Kemudian akan kita lihat nih yang lebih besar, yang kelas 120 watt. Tentunya semuanya sama. Yang kita perhatikan adalah di sini bagian finalnya. Untuk yang 120 watt dia memakai 4 buah transistor final. Jadi transistor finalnya itu pun sama, C5198. Oke. Sini coba kita perhatikan pada bagian trafonya 26 volt AC keluar jadi 28 lah, 30 volt DC di sini, titik ini keluarnya fuse nih. Loh, bahkan 36 di sini spek pabrik pun 36 volt itu aman diajar 36 volt.
Tentunya kalau kita akan perbandingkan dengan yang kelas 60 watt atau 30 watt, untuk yang 120 watt di sini akan beda di biasingnya, ada sedikit beda karena harus menyesuaikan dengan tegangan baru yang lebih tinggi. Dan outputnya bisa kita lihat ya, semakin naik nih ya. Untuk output 4 ohm itu pabrik menyatakan outputnya setara dengan 22 volt AC. Impedansi 42 ohm itu setara dengan 70 volt AC, dan 83 ohm setara dengan 100 volt. Ini kita gunakan sebagai acuan dalam membuat trafo OT, agar kita bisa membuatnya tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, alias pas standar seperti pabrik buat. Kalau ngawur ya bisa ngawur-ngawuran, tetapi kan kita pengennya agar bagus ya jangan ngawur. Semuanya yang lain-lain sama, yang bedakan hanya kecil-kecil seperti ini, karena kan menyesuaikan dengan ratingnya. Nah, kita ingin tahu untuk MOSFET-nya itu pakai seri apa. Ternyata dia MOSFET-nya ini SK ya, SK975. Termistor ini agak susah ini cari termistor nih, 67L11 110 ohm. Termistor itu yang ini sangat penting ini. Tua ini kalau nggak ada termistornya ribet. Termistor itu kita gunakan untuk ini ya, proteksi arus lebih. Itu demikian pemirsa, mengenai pembahasan kita sudah saya hadirkan 3 jenis ampli TOA yang tidak memakai IT, trafo IT, tetapi menggunakan transistor dan juga ternyata memakai power model OCL. Semoga apa yang sudah saya sampaikan di sini bisa menambahkan wawasan bagi Anda yang penasaran TOA itu seperti apa, untuk proses desainnya, dari desain seperti apa ya, ini sudah saya buatkan, sudah saya hadirkan di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Terima kasih untuk pemirsa yang selalu memberikan saran. Terima kasih selalu mendukung channel ini. Dan juga bagi para pendatang baru, terima kasih Anda sudah menemukan dan juga subscribe channel ini. Tentunya dukungan Anda sangat berarti. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngoprek.